Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video vlog Deep Hood yang ke-13. Apa itu vlog Deep Hood? Adalah ini pembuktian buat saya sama buat ke teman-teman. Jadi ini adalah brand baru saya yang saya buat dari nol. Saya start dari nol, yang harapannya kita bisa berkembang bersama. Jadi ini udah vlog ke-13, saya buat dari nol sampai ke-13. Vlog ke-13 kali ini tuh sudah berkembang seperti apa? Apakah pesat? Tidak. Tapi enaknya teman-teman bisa napak tilas. Nanti kalau udah vlog ke 100, 200, kami udah 1000 penjualan sehari. Amin. Itu teman-teman bisa napak tilas. Dan ini insya Allah akan diupdate setiap Rabu malam ya, jam 19.30. Sekarang sudah vlog ke-13, artinya sudah 13 minggu. Artinya sudah 3 bulan lebih. Alhamdulillah masih bertahan. Kita mulai. Minggu ini judulnya adalah penjualan Shopee apakah menurun? Solusinya. Nah, aslinya penjualan Shopee di Food ini nggak menurun, tapi toko saya yang lain itu menurun. Teman-teman saya juga yang curhat via WhatsApp, atau Anda juga yang curhat via komen, rata-rata menurun di Januari ini. Simpelnya apa? Di TV, saya jarang nonton TV, cuman kalau anak saya nonton Boboiboy, nonton yang gitu-gitu, pasti muncul iklan lah. Di TV, iklan Shopee itu nyaris nggak ada bulan ini. Jadi wajar kalau secara umum penjualan seller Shopee itu menurun. Tapi kita nggak bisa langsung santai aja, oh penjualan Shopee turun, ya karena memang pasarnya lagi turun. Nggak bisa gitu, nanti akan saya tunjukkan. Oke, saya rekap dulu minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu lah. 2 minggu lalu saya naikin harga karena ada koko sama celana ya. Ternyata koko di saya nggak berhasil, celana alhamdulillah berhasil. Ya udah, koko saya naikin aja harganya, saya jual santai. Dan alhamdulillah ternyata dengan jual santai justru jadi tambah laku. Justru minggu ini itu ya, seminggu ke belakang itu yang koko, ini koko ya. Koko itu terjual 4 piece, lumayan banget. Padahal sebelumnya yang di diskon setengah harga nggak ada yang laku. Paling satu piece seminggu. Ini udah harganya nggak di diskon malah laku, alhamdulillah. Ya, sangat bersyukurlah. Celana alhamdulillah masih terus best seller. Lalu nambah varian minggu lalu ya. Jadi yang winning ini, celana ini yang tadinya cuma satu warna, saya tambah variannya di link SKU yang sama. Itu penting sekali. Silakan nonton video sebelumnya. Lalu penghematan iklan berhasil. Lalu orderan ternyata nggak stabil ya. Jadi waktu Desember saya stabil, sekarang di Januari nggak stabil. Ini bisa dilihat di sini. Ini penjualan seller center saya di Shopee, seller center Shopee di Food ya, 1, 2, 3 hari nggak ada orderan, 3 kali. Sedangkan di Desember itu sempat 20 hari strict order. Ini 20 hari. 10 hari, ya lah 12 hari, 2 minggu minimal 1 order per hari. Tapi bulan ini sudah 3 kali tidak ada order sama sekali. Tapi apakah ini bagus atau jelek? Nah, belum tentu. Ternyata penjualannya justru naik, alhamdulillah. Nah, oke, kita langsung praktek gimana strategi analisisnya kalau penjualan turun atau naik. Oke, kita langsung mulai. Sebenarnya ini udah dibikin di beberapa video saya yang lain, jadi solusi bagaimana menghadapi penjualan yang turun. Tapi ini sekarang kita akan praktek langsung. Jadi ini saya buka sheet-nya, jadi saya menyebutnya ini protokol strategi ya. Jadi protokolnya bikin strategi apa? Jadi saya bikin satu Google Sheet yang isinya ada total penjualan di sini di kolom pertama. Pertama tanggal. Jadi saya biasa mengevaluasi mingguan. Jadi saya taruh tanggal N atau tanggal akhir, dan itu adalah hari Sabtu ya. Jadi secara internasional weekend itu sebenarnya cuma Sabtu. Kalau minggu itu week start harusnya. Ini secara perhitungan internasional, tapi kalau kita ngomong biasa itu no problem. Jadi ini weekendnya atau tanggal N-nya itu tanggal 15 minggu lalu. Ini tanggal 22 belum habis ya, jadi datanya masih belum terlalu valid. Jadi saya ini sembunyikan dulu. Nah, yang paling penting kan penjualan ya. Jadi omset Shopee, total penjualan. Nah, ini pergerakannya. Lalu ke kanan lagi ada total pesanannya berapa. Lalu penjualan per pesanan, ini penting. Bucket size-nya berapa. Lalu total pengunjung Shopee-nya itu berapa. Lalu tingkat konversinya berapa, itu penting. Dari satu order, untuk menghasilkan satu order itu butuh berapa kunjungan. Yang pada umumnya conversion rate itu 2%, artinya dari 100 kunjungan 2 orang check out. Nah, saya ini nggak nyampe 2% yang di Food ini secara rata-rata ya. Rata-ratanya itu di 1,3, cuman yang baju ini alhamdulillah
Sekarang hampir 3% malah, alhamdulillah belakangan ya, 3 bulan ke belakang. Lalu ini Shopee Ads Click, Shopee Ads pencarian ya, iklan pencarian. Lalu kanannya omset yang dihasilkan oleh iklan pencarian. Lalu biayanya berapa. Lalu PS ini artinya produk serupa, jadi jumlah klik produk serupa. Lalu ke kanan lagi penjualan dari iklan produk serupa, lalu biayanya. Nah, ini saya kumpulkan. Ini ngumpulinnya terserah teman-teman, bisa download terus paste, lalu pakai rumus dan lain sebagainya, itu terserah teman-teman. Itu cepat tapi ribet, atau bisa juga ya copy paste satu-satu aja. Misalkan penjualan, masukin aja per minggu nih di bisnis saya, beranda bisnis saya nih minggu yang ini, minggu tanggal N-nya tanggal oh, kalau Shopee ternyata di sininya N-nya adalah hari Minggu ya. Kalau saya kan di download ya, saya download per harinya, lalu saya agregasi jadi mingguan. Tapi kalau di Seller Center itu adalah per minggu, bukan per per minggunya itu akhirnya itu di hari Minggu, bukan di hari Sabtu, di hari Ahad. Jadi ini agak beda format, tapi ya nggak apa-apa, tinggal copy paste aja kayak gini, copy paste ke sini, lalu copy paste lagi, total pesanan berapa, penjualan per pesanan berapa, ini tinggal dibagi aja. Ini dibagi ini, hasilnya ini, lalu pengunjung Shopee-nya ada berapa dan seterusnya, ini tinggal isi aja. Nanti play pause aja ya biar cepet. Nah, ini saya warnai, ada hijau, ada merah. Ini kalau putih artinya nggak naik, nggak turun. Kalau hijau itu naik, kalau merah itu turun. Nah, cuman seberapa turun, jadi ada threshold-nya 10%. Saya ilustrasikan gini. Jadi threshold-nya 10%. Jadi misalkan data minggu ini omset adalah 10, terus turun jadi 9. Ini nggak saya warnai merah, nggak merah, karena cuma 10, sisinya cuma 10%, jadi galatnya itu 10%. Itu kalau teman-teman mau set 30% ya silahkan, itu atur-atur aja. Kalau saya setnya 10%. Ini contohnya dari 855.000 di awal tahun ya, tanggal 1 Januari, penjualan turun sebenarnya jadi 784, tapi saya klasifikasikan itu nggak turun, tapi stagnan. Padahal aslinya kan turun ya, tapi itu stagnan. Lalu dan seterusnya. Nah, setiap minggu ini harus dievaluasi, teman-teman. Nih, alhamdulillah ternyata minggu lalu di di tanggal 15, di minggu di akhir yang tanggal 15 akhir minggunya itu penjualan naik, alhamdulillah. Total pesanan juga naik, bucket size juga naik, karena memang si Koko tadi yang saya bilang harga jadi naikin justru jadi laku, alhamdulillah. Lalu total pengunjungnya justru turun, jadi yang tadinya 1.400 pengunjung ke toko Deepwood ini ternyata cuma 1.000. Nah, conversion rate-nya justru naik, alhamdulillah. Dan seterusnya teman-teman harus lacak mana yang turun, mana yang naik. Lalu di kanannya teman-teman tulis evaluasi. Nah, di minggu lalu saya evaluasi pengunjung stagnan, lalu tulis juga next action-nya apa, wait and see. Jadi ya sudah, biarin dulu karena pengunjung stagnan, atau naikkan harga Koko yang tadi saya bilang. Lalu minggu selanjutnya mantap, alhamdulillah naik. Nah, saya masih bingung ini, saya belum ketemu jawabannya kok CR-nya bisa naik padahal harga dinaikkan. Padahal secara teori kalau harga naik CR-nya juga turun. Harga naik, ya CR-nya turun. Harga turun, CR-nya naik secara teori gitu. Secara teori supply demand ya. Ketika harga naik, permintaan turun. Ketika harga turun, permintaan naik. Dan seterusnya. Lalu next action-nya apa? Jadi saya akan obrolin Koko lewat campaign. Jadi Koko tetap saya obral karena itu discontinue produk, tapi lewat campaign saya daftarin ke campaign-campaignnya Shopee. Saya akan naikkan pemakaian iklan. Kenapa? Karena pemakaian iklan saya turun. Jadi tadinya ini yang Shopee iklan serupa seminggu itu habisin 50.000, sekarang ngabisinnya cuma 20.000. Kalau saya bisa naikin, mungkin omsetnya bisa lebih naik lagi. Termasuk juga Shopee Ads biayanya, yang tadinya 277.000 jadi 230.000. Meskipun sebenarnya omset penjualannya naik sebetulnya jadi 475, tapi kliknya turun drastis. Kliknya turun ya, kliknya turun drastis. Ini kliknya 100. Nah, jadi saya akan coba naikkan, mudah-mudahan beriringan dengan penjualan. Nah, ini kan dianalisis ya. Kalau saya alhamdulillah naik, dan teman-teman harus tahu
kenapa penjualan naik sama kenapa penjualan turun. Nah, dasar manusia, termasuk saya juga, ketika penjualan naik, kita nggak analisis kenapa sih penjualan bisa naik, jadi santai-santai aja. Nah, itu sebenarnya salah. Karena apa? Kita nggak bisa mengulangi kesuksesan yang sebelumnya kalau kita nggak tahu kenapa penjualan naik. Kalau kenapa penjualan turun, semuanya pasti bingung. Gimana caranya, gimana caranya? Kebakaran jenggot. Ya iya, karena penjualan lagi turun, bisa gawat. Tapi kalau penjualan naik, sebenarnya itu penting juga gitu. Karena kita harus tahu kenapa penjualan naik sehingga kita bisa ulang si keberhasilan itu di lain waktu. Oke, mudah-mudahan paham. Oke, jadi itu teknisnya. Jadi diwarnai seperti ini. Ini bisa warnai manual, silahkan. Kalau saya pakai conditional formatting ya. Jadi otomatis di Google Sheet. Nah, rumus kayak gini, ulik-ulik aja, nggak akan saya kasih tahu. Ulik-ulik aja. Kalau manual juga nggak apa-apa. Kalau naik, ijoin, merahin, lalu di kanannya. Nah, ini yang terpenting, evaluasinya. Kenapa naik? Kenapa turun? Lalu next actionnya apa? Dicari mana yang naik, mana yang turun. Oh, ternyata penjualan turun karena pengunjung juga turun, conversion rate juga turun. Masalahnya di mana? Tinggal silahkan analisis. Jadi per kolom ini mungkin ada analisisnya tersendiri dan dikonversikan menjadi next action apa yang teman-teman harus lakukan di minggu depan. Ini yang saya lakukan, silahkan dipraktekkan. Di saya alhamdulillah lumayan berhasil, walaupun terkadang nggak berhasil juga, tapi daripada nggak punya strategi kan. Jadi ini belajar terus sama kelamaan. Saya nggak ngelihat lagi ini, tapi langsung aja eksekusi. Oh, sekarang ini. Itu namanya melatih insting jualannya, insting jualan di Shopee. Oke, lanjut. Selanjutnya saya mau nanya, mana lebih penting? Tahu kenapa penjualan turun atau tahu kenapa penjualan naik? Mudah-mudahan paham penjelasan yang tadi. Nah, saya pengen tahu nih teman-teman, menurut Anda mana lebih penting? Tahu kenapa penjualan turun, B, tahu kenapa penjualan naik. Tuliskan di kolom komentar di bawah ya, jawab menurut pendapat teman-teman A atau B. Lalu next, saya akan naikkan iklannya seperti saya bilang tadi. Lalu saya akan pertimbangkan stok karena saya targetnya itu di Lebaran ini BEP. Saya harus cek stoknya memungkinkan nggak untuk BEP. Saya sekarang itu lagi CD Food ini minus 20 juta ya. Apakah stoknya kalau kejual semua harganya 20 juta? Nah, kalau ternyata enggak kan nggak mungkin BEP. Jadi mungkin saya harus nyetok dan lain sebagainya. Nanti tunggu minggu depan di Rabu malam jam 19.30 update-nya tentang di Food ini. Oke, itu aja. Silahkan praktekkan yang tadi. Ini udah technical banget, saya kasih tahu, teknis banget. Jadi teman-teman harus membiasakan analisis seperti ini ya. Jangan langsung menyalahkan pasar. Yang paling parah itu yang langsung menyalahkan pihak eksternal. Oh, karena COVID, wah itu udah runyam lah kalau pedagang yang kayak gitu nyalahin COVID melulu, nyalahin faktor eksternal melulu, itu udah runyam lah, nggak akan berkembang. Karena yang namanya growth mindset itu dia bagaimana fokus ke lingkaran pengaruhnya, alias apa yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan dirinya daripada mencemooh orang lain. Oke, itu aja. Jika ada pertanyaan sekali lagi tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian. Tak terasa sudah 13 menit saya ngomong ini tanpa editing. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.